Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di gereja, hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita masih menikmati kehidupan ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, firman Tuhan, pembacaan dari Mazmur pasal 68. Ya, Mazmur 68, ya, ada 36 ayat ya, cukup panjang, kita hanya melihat beberapa ayat saja. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur ini bahwa ada hampir sama tema seperti sebelumnya, ada perbandingan antara orang fasik dan orang benar. Ya, antara orang fasik dan orang benar. Dan di sini kita lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, bagi orang-orang fasik, Tuhan menghukum mereka, mengalahkan mereka, dan orang-orang benar yang takut akan Tuhan diberkati Tuhan. Kalau kita melihat ya di ayat 35 dan 36, coba kita buka Alkitab kita. 35, 36 ini Mazmur ini ditutup dengan pujian kepada Allah dan mengagungi kuasanya Tuhan ya. Ayat 35, 1, 2, 3. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Jadi pujian kepada Allah bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Nah, kita coba melihat kebenaran firman Tuhan, perbandingannya antara orang benar dan orang fasik. Kita melihat di ayat 1 ya. Saya membaca untuk kita sekalian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya seperti asap, hilang tertiup seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Nah, ayat 1, 2, dan 3 kita lihat bagaimana keadaan orang fasik akan mengalami kekalahan. Orang fasik akan ditaklukkan oleh Tuhan. Ya, orang fasik akan binasa di hadapan Allah. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak menyembah Allah. Orang yang tidak takut akan Allah, yang merancangkan kejahatan, yang terus memusuhi orang-orang benar, yang menindas orang-orang benar, orang-orang lalim ini, orang-orang fasik ini, penyembah berhala, ya, tidak takut akan Tuhan dan kehidupannya jauh daripada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana keadaan mereka. Nah, seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Ini suatu gambaran yang luar biasa ya, yang indah sekali ya. Jadi kalau asap kita bisa lihat sebentar lagi nggak bisa kelihatan. Kenapa? Lenyap, hilang. Ya, tidak tahu kita lagi kemana. Ya, tidak jelas lagi. Nah, lilin ketika ada api, ya dia akan meleleh, dibakar, habis. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Jadi orang fasik itu akan binasa di hadapan Allah. Mereka tidak akan bisa bertahan menghadapi kekuatan Allah, kuasa Allah. Mereka tidak akan bisa bertahan. Ya, mungkin secara manusia mereka gagah, kelihatannya hebat, punya pikiran yang hebat, ya, kemampuan yang hebat, kepintaran, tenaga yang hebat, luar biasa, hikmat yang luar biasa secara manusia. Tetapi hikmat mereka pun akan Tuhan lenyapkan. Tenaga, kekuatan fisik mereka yang hebat akan Tuhan lenyapkan. Ya, rancangan-rancangan mereka yang mereka pikir hebat akan Tuhan lenyapkan. Sebab Tuhan yang yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan keadaan orang fasik saat ini? Apakah masih ada orang fasik? Oh, banyak sekali. Orang-orang fasik saat ini sangat banyak. Ya, ada banyak orang saat ini juga tidak mau menyembah Allah, tidak takut akan Allah. Hanya merancangkan rancangan yang jahat.
Ya, mereka jauh dari jalan hidup yang benar. Mereka hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Saudara, ingat, orang fasik itu akan dilenyapkan Tuhan. Jadi, pelajaran penting bagi kita, jangan kita mau terlibat di dalam kefasikan. Jangan mau kita masuk dalam komunitas orang-orang fasik. Jangan mau kita bergaul dengan orang-orang fasik. Jangan mau kita memiliki gaya hidup orang fasik, yaitu yang tidak takut akan Allah, yang hidup sesukanya, semaunya saja, ya, tidak takut akan Tuhan. Jangan terjebak dalam kehidupan seperti itu. Sebab jika itu yang terjadi, firman Tuhan katakan apa? Binasa orang fasik itu di hadapan Allah. Mereka akan mengalami kehancuran. Bahkan setelah kematian, garis akhir hidup mereka adalah maut, ya, neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang pertama, kehidupan orang fasik. Jadi kalau kita lihat gaya-gaya orang fasik yang luar biasa, sepertinya wah hebat, udah jangan terlalu memikirkannya. Jangan terpancing untuk masuk gaya hidup seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat, ya, fenomena yang terjadi adalah ada orang-orang yang tadinya hidupnya mengikuti jalan Tuhan kok tergoda dengan gaya hidup orang fasik. Ya, akhirnya terjerumus dan menjadi bagian orang-orang fasik itu. Kalau itu yang terjadi, mereka akan mengalami kebinasaan. Nah, yang kedua, ayat 4. Tetapi, perhatikan, ada kontras, ya, perbandingan. Kalau orang fasik tadi binasa di hadapan Allah, nah, tetapi orang-orang benar, nah ini menarik. Orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Jadi orang-orang benar itu mengalami sukacita di dalam Tuhan. Orang-orang benar itu bersukacita, berbahagia, senang, bergembira, bernyanyi bagi Allah. Jadi orang-orang benar itu menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang benar itu layak di hadapan Tuhan. Ya, orang-orang benar itu dikasihi Tuhan. Orang-orang benar itu diberkati oleh Tuhan, diberikan sukacita oleh Tuhan, diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Adakah Bapak Ibu, saudara orang benar itu? Amin. Saudara orang benar, saya orang benar, kita ini orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Kebenaran kita bukan karena usaha kita. Kebenaran kita bukan karena kehebatan kita berjuang supaya kita hidup benar. Kebenaran kita oleh karena kasih karunia Allah. Kita dibenarkan di hadapannya. Dan untuk pembenaran ini nilainya sangat tinggi. Yaitu ada darah anak domba, darah Yesus Kristus yang tercurah untuk membenarkan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang benar itu bersukacita, berbahagia, dan kebahagiaan sukacita orang benar itu bersumber daripada Tuhan, bukan dari dunia. Ya, itu sebabnya jangan kita bersukacita hanya karena berkat-berkat, tetapi kita mau bersukacita karena Tuhan. Ya, apa artinya? Kalau kita bersukacita karena Tuhan, situasi yang ada, kondisi ada, tidak mempengaruhi sukacita kita. Artinya begini, jangan ketika uang kita banyak kita baru bersukacita, ketika uang kita sedikit kita nggak bersukacita. Nah, itu berarti kita bersukacita karena dunia, karena berkat. Tapi kalau kita bersukacita karena Tuhan, uang banyak atau uang sedikit tetap bersukacita, tetap bisa memuji Tuhan. Ukuran bersukacita kalau saya lihat di sini adalah tetap bisa memuji Tuhan. Ya, bisa memuji Tuhan, mampu memuji Tuhan, bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Kemudian kita lihat bagaimana orang benar ini. Dia Tuhan, ya, Tuhan dikatakan sih Bapa bagi anak yatim piatu dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi dia memperhatikan orang-orang benar. Kalau orang benar itu
posisi sebagai anak yatim, dia akan dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan. Kalau dia sebagai seorang janda pun, dia dilindungi oleh Tuhan. Ya, dia dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, berbicara tentang kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan ayat 7, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya, lihat orang benar ini. Ya, orang yang dibenarkan Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan firman Allah, orang yang takut akan Allah. Ya, digambarkan kalau sebatang kara itu kan sedih, tidak ada keluarga, susah, ya, tempat tinggal tidak ada, sangat menyedihkan. Nah, orang yang seperti ini dipelihara Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ini gambaran bahwa hidup kita ini ada dalam kasih sayang Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan biarkan kita hidup dengan terlantar, ya, hidup dengan terlunta-lunta, hidup dengan situasi yang tak jelas, ya. Tidak. Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan membela kita. Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Di ayat 8 dikatakan, "Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas." Wah, Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Ya, Tuhan tidak menahan berkat untuk kita sebagai orang benar. Jangan pernah berkata, "Aduh, Tuhan tahan berkatnya untuk saya." Tidak. Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Ya, Tuhan memberikan sukacita besar kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kesusahan kita hari ini? Ya, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, apa yang menjadi beban berat, ya, tantangan yang sangat berat? Percayalah, Tuhan sanggup menolong. Amin. Orang benar itu diberkati Tuhan. Bersukacitalah. Jangan kita kehilangan sukacita karena ada persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti segala persoalan kita. Tuhan mengerti segala beban kita. Dan Dia yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Digambarkan tadi seperti bangsa Israel waktu berperang menghadapi musuh. Tuhanlah yang membela mereka. Ya, Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang menghalau musuh-musuh kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gambaran keperkasaan Allah, kekuatan Allah, kedahsyatan Allah. Kalau saudara nanti baca ayat-ayat selanjutnya, sungguh luar biasa. Ya, ayat-ayat ke bawah ini, maka engkau, dan ayat 14, 15 seterusnya menggambarkan perbuatan Allah yang dahsyat. Dan diakhiri dengan ayat 36. Ya, luar biasa tadi. Allah adalah dahsyat. Dari dalam tempat kudusnya Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini kiranya menolong kita, meneguhkan iman percaya kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita menghadapi keadaan dunia ini. Tuhan dahsyat. Tuhan memberikan mujizat dalam hidup kita. Tuhan memberikan, ya, sukacita kepada kita. Sekalipun ada dalam keadaan masa sukar, masa sulit kita hadapi, saudara dan saya mampu bersukacita. Karena sukacita kita
bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan sukacita kepada kita. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita menjalankan seluruh kegiatan kita, mari bersyukurlah kepada Tuhan. Lihat, ada perbandingan antara orang fasik dan orang benar. Dan kita adalah orang benar itu. Amin. Kitalah orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Kitalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Kitalah orang-orang yang dibela oleh Tuhan. Kitalah orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kitalah yang menikmati kedahsyatan Tuhan. Saudara dan saya nikmati kedahsyatan Tuhan. Perbuatannya yang ajaib, kekuatannya yang luar biasa, pertolongannya yang tepat pada waktunya. Dari sisi kita orang benar, yang kita mau lakukan apa? Berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Mari kita